Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah mendengar tentang pembunuhan seorang mahasiswi yang bernama Adesara. Pembunuhnya adalah mantan pacarnya sendiri. Ketika pembunuh itu ditangkap dan diperhadapkan pada ibu gadis itu, ibunya tidak marah, bahkan mengatakan bahwa dia telah memaafkan pembunuh itu. Tentu kita bisa pahami perasaan orang tua yang kehilangan anak. Sangat sedih karena putri tunggalnya tak ada lagi di dunia ini. Tapi ibu ini benar-benar menerapkan ajaran Tuhan Yesus. Memaafkan orang yang telah berbuat jahat. Mampukah kita melakukan semua itu? Mari kita lihat pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 12 ayat 17 hingga ayat 21. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui ayat-ayat ini, kita akan melihat wujud kasih yang dapat mengalahkan kejahatan. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, di dalam dunia sangat banyak kejahatan. Kalau kita baca berita-berita online, hampir setiap hari ada berita tentang kejahatan. Ada pembunuhan, pendusukan, tawuran, demo yang berujung kerusuhan. Bahkan hal kecil yang dilakukan dalam keluarga sering juga berujung kepada perbuatan jahat. Dalam kehidupan kita hampir setiap hari kita mengalami, melakukan, atau menyaksikan kejahatan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kadang kita berbuat baik, orang membalas dengan kejahatan. Rasul Paulus mengajarkan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sering tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sering tidak bisa menerima bila diperlakukan tidak adil. Sehingga membalas dianggap sebagai solusi satu-satunya dan wajar untuk mendapatkan keadilan. Ada ungkapan yang mengatakan, kalau orang melempar batu balaslah dengan bunga. Yang artinya, kalau orang berbuat jahat, kita membalas dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada musuh. Dalam Matius 5 ayat 38-39, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengasihi, mendoakan, dan memberkati musuh. Bila kita dapat mengasihi musuh, akan dapat menciptakan kedamaian bagi semua orang.
Ada sebuah cerita tentang tetangga yang selalu iri hati. Bapak Dani, seorang pengusaha sukses, bertetangga dengan Bapak Rio yang bekerja sebagai penambal ban. Kehidupan keluarga Bapak Dani sangat mewah, tetapi tidak bahagia. Sementara keluarga Bapak Rio sangat sederhana, tetapi terlihat bahagia. Sikap sombong keluarga Bapak Dani sering ditunjukkan dengan secara sengaja membuang sampah dapur dari rumah mereka di depan rumah keluarga Bapak Rio. Dengan sabar Bapak Rio membersihkan sampah-sampah itu, dan bila ada biji di antara kulit buah yang dibuang, dia memungut lalu menanam di pinggir jalan di depan rumah Bapak Dani. Lama-kelamaan tumbuh banyak tanaman di sana. Ada pepaya, cabai, tomat, dan yang lainnya. Suatu hari karena penasaran, Bapak Dani menanyakan kepada Bapak Rio, dari mana mendapat bibit tanaman-tanaman itu? Lalu Bapak Rio menjelaskan bahwa semua biji yang dia temukan di sampah yang dibuang di depan rumahnya dia tanam. Tersentuhlah hati Bapak Dani mendengar penjelasan Bapak Rio. Lalu dia meminta maaf dan menyadari bahwa Bapak Rio adalah orang yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam ayat 19 dikatakan bahwa pembalasan bukanlah hak kita, melainkan Allah. Murka Allah akan turun atas mereka yang berbuat jahat. Ini bukan sekedar harapan, melainkan kebenaran firman Tuhan. Hukuman datang dari Dia, bukan dari kita. Pembalasan kita seringkali tidak dilandasi oleh kasih. Hanya Allah yang mampu melakukan penghukuman dengan penuh kasih. Paulus mengingatkan bahwa kita dahulu berada di bawah murka Allah. Dan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Allah menunjukkan keadilannya di atas kayu salib. Sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, Paulus mengingatkan supaya kita selalu berbuat baik kepada mereka. Memberi makan dan minum kepada musuh di sini merupakan sebuah ungkapan yang merujuk pada segala macam bentuk kebaikan. Ada banyak hal positif yang bisa dilakukan terhadap musuh. Bukan hanya memberi makanan dan minuman. Paulus sebelumnya bahkan sudah menyinggung tentang memberkati orang yang menganiaya kita. Jikalau penciptaan keadilan tidak dibungkus dengan kasih dan belas kasihan, justru ketidakadilan yang muncul ke permukaan. Kenyataan mengungkapkan bahwa pembalasan seringkali lebih kejam daripada kejahatan awal. Apa yang dianggap sebagai obat bagi suatu penyakit justru menimbulkan efek samping yang lebih buruk daripada penyakit yang ingin disembuhkan. Itulah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Berbagai wujud kasih bisa kita lakukan untuk menunjukkan kebaikan. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita selalu berusaha menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini merupakan hal yang sulit, tetapi kita harus selalu berusaha, dan Tuhan Yesus akan menolong kita untuk selalu hidup mengikuti firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.